buka sosial media untuk mencari informasi penting atau baca-baca artikel gitu, Pak? Kalau main game, kalau bisa tiap hari kenapa tidak kalau main game, Pak? Tergantung, Pak. Kalau pulang sekolah nggak ada tugas, biasanya main sih. Kalau ada tugas kerjain dulu, siap pulang baru main gitu. Supaya nggak nanti malam-malam pulang buatnya, supaya enak tidur. Jadi sebelum kami berangkat ke Padang itu, kami kumpul dulu sekolah menunggu bus, dan saat bus telah tiba, kami berkumpul dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasaman untuk diberi arahan dan arahan-arahan supaya acara kami berjalan lancar ketika kami sudah terjun langsung ke lapangan. Jaga, nggak boleh jalan sembarangan. Di sana ada borak, ada formalin, apa bentuknya itu biasa aja dilakukan orang dulu. Tahu betul itu. Apalagi itu yang di dekat-dekat terminal, ke pasar itu hati-hati betul. Jadi makanan-makanan lebih aman sebenarnya di mahasiswa. Jangan di kota-kota seperti di pasar ya itu jangan. Jago dalam bentuk sekojan banyak tingkah kalian. Apa terang keraju dari kau ya? Ya. Siapa tuh? Kami. Kami dia makan makanan Padang, makanan Bogor, makanan Bandung itu. Kamu jengkel orang yang ke Bandung ya tadi kan di rumah makan Padang ya pasti bolu apa itu? Pasti bolu. Nanti di. Iya. Sehabis itu melakukan perjalanan dari Pasaman Barat ke Padang dengan perjalanan yang lumayan menyenangkan dengan berbagai macam kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian yang menyenangkan. Kami Angkabo ya, sekarang kita mau berangkat studi banding ke SMA Dwi Warna Bogor. Kita penerbangan jam 17.35. Hai. Sekarang lagi ngapain, Bu, ini? Ini lagi check-in semuanya, Pak. Udah selesai. Kita bawa rombongan 18 orang. 19 orang dengan saya. Setelah kami menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, kami melanjutkan perjalanan menggunakan minibus ke Hotel Green Alia di Jakarta Pusat. Di situ saya, Sauka, Adit, dan 2 orang lainnya itu di dalam satu kamar yang bisa terbilang kamar itu cukup luas, dan di kamar itu ada terdapat balkon. Kami sampai di situ sekitar jam 9 malam. Lalu kami ada beberapa dari kami yang membersihkan diri kami. Lalu kami membeli makanan. Dan juga saya dan Adit setelah itu lanjut main game bareng ya, Dit. Iya. Kami main game bareng sampai kemalaman. Dan alhasil Adit telat bangun gara-gara kemalaman main game dengan saya. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil,
sudah bangun, sudah ada beberapa orang dari kami juga yang siap-siap. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 6:10. Ya, di sini ada beberapa perbedaannya sama daerah kita. Benar sekali. Ya kalau di sini hidup berjalan lebih cepat, hidup dimulai lebih cepat. Maksudnya itu orang biasa kita di Semang 4 bangunnya jam 5:30, kalau di sini bangunnya jam 5. Terus kalau di sini sekitar jam 6 jalan udah rame. Bukan setengah 6, jam setengah 6 jalan sudah mulai rame. Sedangkan kalau di kampung halaman saya Pasaman Barat jam 7 itu jalannya masih luar sudah rame tapi tidak terlalu rame seperti di sini. Ya, Bapak benar. Ya. Di sini juga jam subuhnya itu lebih cepat kan, terus juga suasana itu lebih cepat terang daripada di Pasaman Barat gitu. Iya, terus di sini juga banyak sekali gedung tinggi ya, maklum lah namanya juga ibu kota. Pagi-pagi makan polusi. Iya, betul. Terus kami juga sekarang lagi nunggu beberapa teman-teman kami yang sedang bersiap-siap. Terus habis ini kami mau pergi ke bawah buat sarapan. Sedangkan sambil sarapan, rencananya kami mau pergi ke sekolah yang bernama Dwi Warna di Parung Bogor, yang kita berjarak sekitar 2 jam dari sini. 2 jam termasuk macet kan? Ya, udah masuk betul sih? Udah masuk. Oh, udah masuk. Udah masuk. Ya, udah jam macet. Sekarang kita lagi di tunggu Mbak. Sekarang kita Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Sekarang kita lagi di salah satu hotel di Jakarta dan kita dalam perjalanan menuju Dwi Warna dan teman-teman di belakang lagi packing barang ke dalam bus. Ya, perjalanan ke Dwi Warna itu sekitar 3 jaman. Udah ya, tidak termasuk macet. Dan kita di sana bakal nari juga. Kami di sana mempersembahkan tari Inang yaitu khas dari Sumatera Barat. Itu pertama kali di sini. Pertama kali juga berkunjung ke SMA Dwi Warna. Mungkin bakal seru banget. Kita merasa capek karena 3 jam ya. Tapi bakal terbayar sama ketemu teman-teman di Dwi Warna juga nanti. Sudah itu kami pergi ke naik bus, sudah di dalam bus. Karena agak ada, tahu lah jalan-jalan di kota kan, agak macet gitu. Jadi kami agak terlambat berangkat kami jam 7:20. Oke semuanya, tidak ada yang lemes pagi ini, udah sarapan, kita udah semangat, udah kita baca kalimat Tuhan tadi, kita awali dengan Bismillah, semoga kita semuanya bisa menjalankan amanah kita dengan baik, kita bisa studi banding di SMA Dwi Warna Parung Bogor dengan menimba ilmu dan kita bawa pulang ke Pasaman Barat nantinya bisa kita terapkan di sana semuanya. Oke semuanya, setuju? Nah, Bapak Ibu semuanya, semangat pagi ini. Terima kasih. Kemudian yang paling aktif dengan negara mana hubungannya? Kenapa kok bisa gitu? Kok yang lain tuh bahan aktif, orang tuh cuek atau balah? Terus ya, Madin, sabar Madin. Ada di Bogor. Yang punya Pak mantan menteri kita dulu waktu zaman kami Pak Gidanjar Kartasasmita. Bapak tuh mantan menteri SDM zaman Pak Harto. Bapaknya sangat aktif dan waktu zaman kami pun sangat antusias melihat kinerja beliau dan kami tertarik untuk mengunjungi sekolah yang dimiliki oleh Yayasan Pak Gidanjar Kartasasmita. Itu ya. Salah satu alasan kita berkunjung ke SMA Dwi Warna, pertama kita ingin melihat sejauh mana SMA Dwi Warna itu mengembangkan sekolahnya, apakah kita bisa menerapkan di sekolah kita nanti di Pasaman Barat, karena sekolahnya kita ketahui sudah bertaraf internasional. Yang kedua, bagaimana penerapan kurikulum terbaru sekarang, kurikulum Merdeka. Kita sama-sama ketahui SMA Dwi Warna mungkin sudah memasuki tahun kedua. Sementara kita baru memasuki tahun pertama, kita mau melihat bagaimana cara mereka menerapkan kurikulum Merdeka dan akan kita terapkan di sekolah kita. Saya ingin tahu bagaimana sih caranya mereka berinteraksi dengan sesama mereka, kemudian mereka itu asalnya dari mana aja, karena kita tahu kan boarding school itu asalnya dari dia sekolah internasional. Jadi mungkin mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda.
Jadi saya ada rasa penasaran gimana sih caranya nanti mereka bisa menyatukan budaya-budaya mereka dalam satu sekolah di boarding school mereka. Ingin mengetahui bagaimana pembinaan di asramanya Pak, karena sekolah di Warna ini menerapkan pendidikan Islam yang dipadukan dengan pendidikan nasional. Jadi selain itu saya ingin juga mengetahui bagaimana pensina ataupun pengasuh asramanya mendapatkan pelatihan dari mana saja dan program-program apa saja yang diterapkan di sekolah di Warna ini. Bagaimana pengelolaan perpustakaan di sana, sirkulasinya terhadap siswa, dan apakah buku-bukunya dalam bentuk hard copy semua atau memang mungkin lebih banyak kepada bentuk e-booknya. Saat kami baru tiba di SMA Dewi Warna, kami langsung disuguhi oleh berupa gerbang SMA yang sangat mewah. Dan saat kami baru masuk itu saja, itu tuh penampakan sekolah itu bukan seperti SMA tapi seperti universitas, karena kami harus menggunakan bus terlebih dahulu untuk dapat masuk ke lingkungan sekolahnya, pekarangan sekolahnya. Saat kami masuk, kami langsung disuguhi dengan gedung-gedung bertingkat, dan kami juga diajak seperti tur sekolah. Ya, kita juga disambut sama anak-anaknya, terus kita dikasih nyanyian tradisionalnya juga, itu tradisional, pokoknya nyanyian Sunda gitu, oleh Farel dan Miguel. Suaranya bagus banget. Terus kita juga sebelum itu anak-anak yang nari juga dibolehin buat ganti baju dulu di PKS-nya, beneran bersih. Terus sekolahnya tuh waktu kami datang tuh lagi belajar, jadi beneran diem banget dan tertib. Mereka nggak ada yang keluar selama belajar, beneran stay di dalam kelas, even nggak ada guru pun tetap di dalam kelas. Makanya sekolahnya tuh bagus banget sih. Saya kan menjabat dari kelas 11 semester 1. Sekarang kelas 12 ya? Iya, setelah MIT baru mulai aktif ada organisasinya. Oh gitu. Itu nanti pergantian nantinya, posisinya? Mulai bulan September nanti. Dari Jakarta ke sini 2 jam. Dan beberapa lama setelah kami study tour, kami dibawa menuju aula yang berada di bawah masjid. Masjidnya pun sangat besar dan sangat mewah, dan di aulanya pun juga dingin, bersih, dan sangat nyaman. Di Padang? Iya Pak. Berapa hari? Di sini 5 hari. Kapan datang? Tadi malam. Dari langsung ke sana? Iya, cuman kita kan dari Padang itu 4 jam lagi ke sananya. Di daerah. Oh, daerah mana? Pasaman Barat namanya Pak. Pasaman. Itu arah Bukit Tinggi atau arah? Pantai, beda, arah ke pantai. Arah ke pantai. Ya. Wah, kalau ini Pak, kepala kakapnya enak Pak. Gimana? Kalau daerah Bukit Tinggi, daerah Iya, iya. itu rendangnya yang Ada namanya air bangis, itu terkenal tempat mancing. Setelah saya menyampaikan beberapa pesan dari kepala sekolah tentang ucapan terima kasih atas persediaannya sekolah di Warna menerima SMA 1 Pasaman untuk melakukan kunjungan ke sekolah di Warna dan juga untuk mempelajari bagaimana sekolah di Warna menerapkan kurikulum merdeka yang seyogianya mereka sudah melakukannya setahun yang lalu. Yang saya sama-sama menghormati kepala sekolah dan yayasan di Warna Boarding School dan seluruh staf dan guru yang sangat kami segani dari di Warna Boarding School. Bahagianya kami yang diterima di sini, andai tadi ini diadakan oleh di Warna itu berbahagia juga dikunjungi oleh kami. Kira-kira makanya untuk sebuah acara. This year, UN sebetulnya minta saya pakai bahasa Inggris, tapi saya tidak bahasa Inggrisnya masih belum pas sekali. Bagian kenapa kami pilih di Warna
all the students come from Indonesia, Sulawesi, Esibu, Bogor, from I think from entire places from Indonesia. This is a really great place to visit and we can learn many things from this school. That's good things. Di Sekolah Negeri, kemudian kami big class, ada 36 siswa per kelasnya. Dan dari sinilah kami mau ke sini belajar tentang pendekatan kurikulum merdeka di sini. Bagaimana menetapkan kurikulum merdeka dengan kelas seperti itu. Atau kalau tidak ada trik-triknya yang ingin kami pelajari. Intinya di sini kami ingin menggali ilmu juga tentang kurikulum merdeka tersebut. Terima kasih juga buat yang lain juga, Ibu Kus juga, Ibu Vita sama Bu Kami yang tiap ngagetin saya, ini gimana, ini kapan, ini ya siap nanti itu. WA rajin Bu Ari sama Bu Vita, Ibu apain saya, ingat-ingatin saya. Terima kasih, salam kembali lagi dari kepala sekolah dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kepala sekolah menitipkan sebuah kenang-kenangan yang berbentuk plakat yang berbentuk gonjong Rumah Gadang Minang, yang nantinya plakat itu menandai bahwa SMA 1 Pasaman telah melakukan kunjungan ke sekolah di Warna, dan juga dibalas oleh di Warna Boarding School dalam berbentuk plakat juga, yaitu plakat yang mewakili komunitas yang ada di Warna Boarding School. Punten, nah saya mau sudah punten dibuka. Nah. Oke. Satu orang guru dari boarding school, di Warna Boarding School, menemani kami untuk melakukan city tour kunjungan ke daerah Bogor, khususnya Kebun Raya Bogor, yang ditemani oleh guru BRIS juga, yaitu Ibu Garmita atau Ibu Garmita panggilannya. Apa ya, saya lupa. Coba kita tanya. Kalau Ibu nggak tahu, kita bawa ke Padang. Tinggal tanya Google aja. Nah, sepulangnya kita dari SMA 2 Warna Bogor, kita itu punya schedule, kita mau pergi ke Kebun Raya Bogor. Nah, di sana kita pergi jalan-jalan, melihat yang ada di sana. Awalnya kita kan masuk nih, kita bayar tiket, kita masuk. Kita bertemu di satu titik. Di titik itu nanti kalau ada yang mau mencar. Pokoknya di pukul berapa kemarin kita ya? Pukul 4 ya? 15, pukul jam 3. Jam 3 kita sampai, nah pukul 4 jam 3 lewat lah ya. Nah, jam 4 tuh kita harus kumpul di titik itu lagi. Nah, ada beberapa, kita bareng ibu-ibu nih. Ibu-ibu pergi naik menggunakan transportasi car di situ, jadi yang disewakan oleh pengelola di sana. Kita ikut di sana gitu. Jadi kita diajak keliling-keliling di sana tuh. Nanti kita ditunjukin ada jembatan gantung, ada jembatan jodoh apa gitu. Jembatan putus katanya. Ya, tempat jembatan gantung yang katanya itu bisa membuat orang putus gitu sama hubungannya. Nah, ada pohon jodoh juga, ada apa lagi ya, kurma yang nggak berbuah juga karena dia tidak ada untuk penyerbukan. Terus ada juga makam Belanda. Ya, makam orang Belanda juga ada. Nah, di sana juga ada kayak makam ibundanya Raden Kian Santang kalau salah ya, di situ. Nah, di situ juga kita melewati laboratorium pada zamannya, lupa nama laboratoriumnya. Nah, setelah itu setelah berkeliling satu keliling, kita bertemu, kita foto deh, kita eksplor sana. Setelah jam 4 kita kumpul lagi dan kita balik lagi ke bus. Ada yang mau cerita lagi? Di Bogor kan ngapain aja di Kebun Raya? Sepeda juga ada. Explore gitu ya? Explore aja. Pengalaman yang asik. Oke.
kasih bungkus 2. Nah, 1, 2. Trampolin yang ada organ. Kita mengelilingi Kebun Raya Bogor itu menggunakan sepeda. Sepedanya itu tidak di kayu, tapi listrik. Bisa dengan listrik. Jadi sepedanya itu bisa digas, bisa dikayu. Itu sangat seru, kita berempat menggunakan sepeda gitu. Perjalanan menuju Jakarta kami agak terlambat ya, soalnya ganti baju dulu, apalagi tadi awalnya masih pakai baju sekolah, terus ganti baju di salah satu rest area, apalagi rest areanya beneran ya. Itu bikin keterlambatan yang awalnya kita tuh harusnya ketemunya di Monas, jadi kita ketemu di Sarina. Jalannya juga macet banget. Iya, jalannya macet banget hari itu, tapi masih beruntung masih bisa ketemu, apalagi di Sarina bisa kenal apa sih Sarina itu gitu, dapat di dalam gedungnya juga banyak pengetahuan tentang Sarina. Banyak di situ tentang sejarah-sejarah seperti foto-foto ada zaman dahulu, latar belakang ada. Bisa dilihat itu ada sebuah teks dari yang baru dibuka kemarin, bisa dibaca. Ini kami lagi di tempat-tempat sejarah gitu, kayak situ ada perkembangan Indonesia dari tahun 1960 sampai 1980 itu ya. Yang tadi ada dari 1980-an, di sini ada dari yang 90-an. Seperti kita lihat ini ada foto-foto wayang pada zaman dahulu. Ini ada Bapak Bambang Susatyo, Bambang sepertinya itu yang di Sarina. Dan sekarang ini ada 2000-an, dan ini inovasi yang baru kemarin dibuka bulan kemarin. Tampak jelas sekali perbedaannya dari zaman ke zaman. Terima kasih. Bantu Bu fotoin, Bu. Setelah kami melakukan kunjungan di sekolah di Warna, kemudian dilanjut dengan Kebun Raya Bogor, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bandung. Sampai di Bandung, kami langsung menuju komunitas Hong, di mana komunitas Hong adalah sejenis komunitas yang mencoba melestarikan permainan-permainan tradisional. Kemudian kami sampai di lokasi jam 10 dan disambut dengan sambutan hangat dari Ketua Hong bersama anggotanya. Kemudian kami diarahkan ke sejenis arena permainan. Kemudian di sana sudah kami disambut dengan alat-alat musik dari Jawa, kemudian disambut dengan nyanyian yang membuat kita, aduh ini Jawa loh, ini lagunya bagus sekali. Nah di sana kami disambut dulu dengan nyanyian, setelah itu
selesai satu nyanyi mereka hentikan, kemudian langsung ketua komunitas Hong langsung memberikan sambutan kepada kami, kemudian kami didudukkan di sekitar di arena, kemudian di sanalah dimulai kegiatan tersebut. Siswa-siswa dikenalkan kepada berbagai tarian, berbagai macam game tradisional atau permainan tradisional. Siswa diberitahu tidak hanya dengan namanya saja, tapi filsafat dari permainan tersebut. Seperti permainan Hom Pimpa tersebut, di sini siswa dilatih secara motorik. Kemudian siswa dilatih di sini filsafat yang disampaikan adalah dengan memainkan permainan ini, siswa atau yang pengunjung dilatih secara motorik, melatih tangan. Karena adanya kegiatan kesamaan satu sama lain, kemudian di sini juga kita dituntut untuk mampu bekerja sama dengan partner kita. Itu luar biasa yang tidak kita dapatkan mungkin di permainan modern yang ada di Get Situa. Jadi di sini saya merasa wow, ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, karena dengan itu kita paham ternyata permainan tradisional itu bisa juga mengarahkan kita kepada hal-hal baik seperti kerjasama, pergerakan anggota tubuh. Memang ini sebetulnya permainannya sederhana, tapi menurut saya itu luar biasa. Luar biasa lebih bagus dari permainan yang digunakan dengan Get.
teman-teman. Yuk. Dari tengah sampai atas. Oh, ke dalam. Terus yang ininya juga itu Yang depan, ke sini. belakang Liti. Yang ini Kayak foto gini. ke depannya. Yang ini. Udah. Yang ini foto ke depan sini. Udah kayak gini. Dan Balik lagi ini seperti yang pertama, atasnya belok masukin ke lagi. sini. Udah mengerti ya kak? Sampai di sini ya. Bikin Saya apa? juga lagi live, Pak. Bikin apa nih? Ini bikin keris-kerisan, Pak. Ah, Ya, saya mau duluan bikin kerisnya dari yang lain. mana kelamaan ini? Iya belum, Pak, tapi itu dia kemampuan kecepatannya. Itu udah kelihatan hasilnya ya? Coba lihat. Karena saya memperhatikan guru saya ngajar. Coba lihat. Mbak, kenapa saya nggak lekat ganunya, Mbak? Lupa saya, Pak. Coba lihat tuh hasilnya. Bener ya? Jadi saya terus lagi ya, Pak ya? Iya, lipat lagi ke atas ya. Ya, saya ini bawa lagi dua ke atas. Terus saya seberangkan. Yang ini kan bagian atas kan? Ini ke belakang. Oh, yang satu di atas, satu di belakang. Ya. Oke, Kembalikan aja ya. Oke. Sekarang di atas lagi saya. Iya. Ini kan? Atau ke belakang? Dan kemudian kami diajak bermain membuat souvenir-souvenir tradisional dari daun kelapa. Kemudian siswa juga diberikan permainan seperti menggunakan alat tembak yang sangat tradisional sekali itu dari bambu. Saya lihat di situ guru bahagia, siswa bahagia, kemudian siswa, oh ini loh permainan kita, oh ini loh ternyata tidak jauh, tidak kalah asik dengan permainan yang kita lakukan sekarang. Di sini saya melihat permainan tradisional tersebut mengolah tubuh, mengolah motorik siswa, mengolah keaktifannya. Saya melihat seperti itu luar biasa. Kami semua menikmatinya dengan baik. Oke, ini namanya ban-banan. Cara kerjanya itu kita kayak menggelindingkan menggunakan senjata kita ini. Tuh, ada 3. Sampai ujung. Yeay! Apa? Makasih. Seru. Kura-kura bu, bukan bayi.
sama-sama kita juga makasih sudah datang ke sini ke komunitas Hong dan tentunya datang ke sini ikut melestarikan permainan tradisional. Siap, itu maunya. Dan anak-anak juga tahu semuanya kegiatan ini. Terus saya sama Bu Desi mewakili juga. Kita berkumpul. Semuanya itu luar biasa. Semuanya beraktivitas dengan fisik Mas ya. Nggak ada yang betul. Iya, nah gitu. Memang tujuan kita seperti itu. Jadi tinggalkan dulu sejenak gadget kita biar kita kembali mengenang permainan tradisional. Terus bagi yang belum tahu ini jadi memperkenalkan kembali gitu permainan tradisional. Emang yakin saya anak berat nggak tahu semua. Iya betul. Itu makanya kan baru tahu permainan. Iya. Tapi mereka semua semangat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan semoga komunitas Hongnya bertahan terus. Amin. Terus nambah lagi permainan yang lain dan seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Yang melestarikan budaya kita. Ya, betul. Ya, itu baru sebagian permainan tradisional yang dimainkan ya. Tadi ada pancakan, terus ada bedil jepret, bedil karet, ya terus ada balonan sarung. Ya pokoknya lebih banyak kerjasamanya gitu kan. Ya betul. Nah itu melatih motorik gitu. Betul Ibu. Jadi banyak sekali manfaatnya dari yang namanya permainan tradisional gitu. Ya. Semuanya suka. Ada juga hostnya kayaknya nggak betah, maunya sampai sore. Iya. Betul Ibu. Ya pokoknya terima kasih, kita juga mengucapkan jauh-jauh datang ke sini tentunya mengenang dan memperkenalkan kembali permainan tradisional. Sama juga kami terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada yang salah dikit. Sangyang. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya sudah hadir di komunitas Hong. Pada hari kelima, hari Minggu, jam 9 kami mulai jam 12 kami mulai menuju bandara Soekarno-Hatta karena berdasarkan waktu terbang kita jam 13.25. Kami membutuhkan waktu paling tidak 3 jam sebelum penerbangan kami sudah berada di lokasi. Cuma dikarenakan kita sudah melakukan banyak kunjungan, mengunjungi banyak tempat juga, ada kelebihan bagasi karena beberapa orang dari siswa kita atau guru kita itu mereka juga membawa souvenir tertentu dari kota Bogor dan Bandung untuk dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu Osi, Ibu EN, Ibu Syahida, Ibu Nudesmaidi dan Ibu Nos serta Pak Eko. Kemudian siswa-siswiku yang tercinta yang udah berpartisipasi dalam kegiatan kunjungan studi banding ke SMA Adiwarna serta pembuatan video di komunitas Hong permainan tradisional di Dago, Bandung. Kegiatan tersebut sudah sangat sukses di mata saya dan terima kasih atas partisipasinya dengan kalian bisa bermain bersama-sama. Azza dan murid-murid lain yang sudah sangat menganggap saya sebagai teman, sebagai guru, membantu saya dalam segala hal. Terima kasih banyak. Diterima terima kasihnya. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya doakan semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan yang berlimpah-limpah kepada kalian dan kepada orang tua kalian semuanya. Amin. Amin ya Allah. Oke semuanya. Apa yang udah didapat di sini, maksudnya dalam perjalanan kita ini ada suka, ada duka, semuanya ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Tidak ada yang kita bawa pulang yang jelek-jeleknya, kita buang di tol seperti kita meludah. Baca ayat kursi, pas di ayat terakhir wala yaudu hifdzuhuma wa wal aliyul azim itu baca 3 kali meludah ke sebelah kiri, maka akan sesuatu yang jelek itu akan tinggal di sini. Sesuatu yang baik silakan masukkan ke telinga, masukkan ke pikiran kita, masukkan ke hati, jadikan sebagai sebagai pembiasaan buat kalian. Bagaimana kemarin Al Hilal Adit sama Anggi main gasing di Nampan, Madin Sakila bagaimana melemparnya ke teman,
Dari situ pembelajarannya, bukan dari pelajaran fisika. Sigma F sama dengan M kali A, itu beda lagi. Aplikasinya yang penting gitu. Yang azam, miftahul jannah, bagaimana sih berkomunikasi. Kalian semuanya tipikal pendiam, jadi agak bingung memperlakukannya. Cuma di sini kami berperan sebagai teman, sebagai pendidik yang bukan teacher di sekolahnya. Kalau teacher di sekolah lebih formal. Kalau kami sendiri sebagai pendidik yang kita belajar dari bermain, dari kehidupan kita yang ada di jalanan ini. Mana yang kemarin tersinggung, mana yang kemarin masih emosi, kita juga harus menstabilkan semuanya. Oke? Al-Hilal, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Siapa yang pengen stay di Bandung, kuliah di Bandung, selalu berkata-kata positif. Ya Allah, cukuplah saya kuliah di ITB, jurusan teknik arsitektur. Udah kayak gitu doain sama Allah. Harus rendah hati, low profile sama Allah kan. Allah teh ya Allah. Jangan tinggi-tinggi ya Allah. Unan jangan ya Allah. Ibu yang lain, dialah yang lain di Unan. Oke, yang lain terima kasih banyak. Saya mewakili Mam Is, mewakili kepala sekolah dan BUEN. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan Pak Eko tolong dibuatkan videonya sebagus mungkin untuk laporannya ke kedutaan atas kegiatan studi banding ini atas biaya dari kedutaan Australia LPP. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau bernyanyi dengan suara emas saya kemarin. Kita tidak bisa bernyanyi bersama lagi karena sampai di sekolah nanti saya akan berubah menjadi Desi Susanti yang seperti biasa, yang serius. Bantu. Nggak bisa tuh jatuh nanti. Oi. Satu lagi nih. For 1 week month. Is that right? We work for 1 month for 1 week month. Yeah, but before this, we work for 1 month for living for 6 months. Yeah, it depends. It costs a lot to live in Australia though, so you end up spending everything you earn on living. Relative. Yeah, it's relative. Like, I think most you have to. Everything costs a heap of money. That's the thing. So you end up spending all your money. What's that? What's that? You have to diet with you. Have something diet you together. A guide? A guide? Yeah. Yeah, this guy.